Oke, em, kita mulai saja ya Mas Wildan sambil nunggu teman-teman yang lain yang tadi sudah chat di e-learning dan juga di WA Group. Saya tunggu sampai nanti kita mulai sampai jam setengah 9 ya Mas. Jadi kita mulai saja biar nggak terlalu malam. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka ya. Bersama saya Ahmad Dhani Wicaksono Skom MM. Nanti kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data pada pemrograman R atau R Studio begitu ya. Jadi nanti malam ini kita nanti akan membahas kaitannya tentang cara menjawab untuk tugas nomor 2 begitu ya, tugas kedua, teknik menjawabnya dan juga cara membaca codingnya begitu. Saya izin share screen ya. Sebentar ya. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk ya. Oke, sip. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama ada tentang definisi dan karakteristik data yang hilang. Kemudian nanti kita juga akan melanjutkan materi tentang yang namanya adalah itu teknik penanganan data yang hilang. Kemudian nanti kita juga akan belajar dan juga memahami terkait dengan analisis regresi dan juga cara eksplorasinya tentunya. Kemudian nanti kita juga akan memberikan contoh analisis regresi linear sederhana dan juga latihan soal untuk contoh seperti yang ada di eh, PDF teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita mulai yang pertama ya, sambil nunggu yang lain ya. Jadi definisi dan karakteristik data yang hilang. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi, oh ini sudah muncul ya. Ini saya share ya, biar kelihatan. Oke, jadi definisi dan karakteristik data yang hilang ya. Jadi data hilang ini mengacu pada situasi di mana beberapa nilai dalam data set tidak tersedia atau tidak tercatat. Nah, data hilang ini masalah umum yang ada di sebuah data analis ya. Jadi dapat terjadi karena berbagai alasan, misalnya responded not respond atau salah ngisi link ya, atau surveinya kurang maksimal, kemudian ada data yang memang tidak mau diisi oleh si responden begitu ya. Jadi data hilang ini banyak sekali macamnya. Nah, data hilang ini dapat mempengaruhi hasil dari sebuah analisis data yang biasanya juga menyebabkan data itu menjadi bias atau bias in data dan juga menurunkan validitas dan reliabilitas dari sebuah penelitian. Selanjutnya ada yang disebut bentar ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan tipe-tipe data yang hilang ya. Jadi pada perkuliahan malam hari ini kita akan mempelajari ada 3 tipe data yang hilang yaitu data MCAR atau Missing Complete at Random, ada MAR atau Missing at Random dan juga MNAR. MNR ini missing not at random. Jadi ada 3 tipe data. Yang pertama ada missing complete at random ini atau MCR. Ini adalah data yang hilang secara acak ya. Tidak ada patternnya atau tidak ada polanya. Jadi tidak ada hubungan antara data yang hilang dan variabel lainnya dalam sebuah dataset. Contohnya ya, contohnya untuk missing complete at random atau MCAR ya, itu adalah seorang responden secara acak melewatkan pertanyaan dalam sebuah survei karena alasan tidak terkait dengan isi surveinya mungkin. Jadi misalnya dia nggak mengisi survei begitu ya. Lalu ada missing at random atau MAR ya, yaitu sebuah data yang hilang namun sepenuhnya acak ya, tidak sepenuhnya acak. Kalau yang tadi kan hilang secara acak, kalau ini tidak sepenuhnya acak, tetapi bergantung pada informasi yang ada di dataset. Contohnya, misalnya kita memiliki responden perempuan yang cenderung tidak mau menjawab pertanyaan tentang misalnya pendapatan ya, juga bisa seorang laki-laki ya, misalnya dia tidak mau memberikan jawaban tentang pendapatan ya, tapi dia memberikan jawaban tersebut sesuai prediksi, kira-kira aja gitu. Jadi dia
memberikan clue yang lain begitu, atau misalnya tingkat pendidikan, lama bekerja begitu ya. Jadi datanya bisa tidak valid atau dia karena dia tidak mau menjawab responnya tadi. Lalu ada missing not at random ya teman-teman atau MNER di mana data yang hilang bergantung pada informasi yang tidak ada di dalam sebuah dataset. Ya, contohnya ketika ada seorang individu dengan pendapatan yang sangat tinggi ya, misalnya pendapatannya tinggi gitu, dia enggan melaporkan pendapatannya ke survei ya. Jadi misalnya kalau kita survei penelitian objeknya gitu ya, responden ini cenderung tidak mau menjawab gitu. Nah, itu bisa menyebabkan missing not at random atau MNER. Nah, analisis tipe-tipe data yang hilang tadi bisa menyebabkan sensitivitas analisis data. Jadi datanya tadi bersifat sensitif sehingga apabila data hilang itu tidak segera ditangani bisa menyebabkan data itu kurang valid ya, bukan tidak valid tapi kurang valid. Nah, analisis sensitivitas ini dalam sebuah data analis atau analisis dan visualisasi data, setelah data hilang tadi ditangani, penting untuk melakukan analisis kira-kira sentimennya bisa mendekati atau tidak. Nah, dengan memahami beberapa teknik ya, tentunya ada definisi, sebab akibat, dampaknya seperti apa, kemudian metode yang digunakan seperti apa. Contohnya biasanya mahasiswa ini juga lebih efektif untuk mengolah data dengan data-data yang ada sebelumnya. Nah, penyebab data yang hilang itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada mungkin kesalahan pengumpulan data. Misalnya seperti COVID kemarin ya, kita sempat Kementerian Kesehatan itu mengumpulkan data RTO real time office-nya untuk eh, of COVID itu berapa gitu ya. Nah, itu biasanya dia menggunakan sensor atau perangkat perekam suhu tubuh gitu ya. Jadi kalau alatnya itu atau sensornya rusak ya itu juga bisa pengumpulan data itu menjadi kurang maksimal ya. Ya, terus kemudian ada non respon, respondennya tidak mau menjawab, mungkin tidak menjawab atau lebih bertanya dari survei dari kuesionernya, mungkin dia abstain begitu ya. Jadi ada yang terlewat atau dia nggak mengisi begitu. Nah, jadi datanya hilang atau NA. Lalu yang ketiga ada kerusakan data ya. Kalau kerusakan data itu misalnya filenya korup gitu ya, atau hilang karena mungkin masalah teknisnya. Misalnya teman-teman punya data di Excel tahun 2010 gitu ya, sedangkan di PC kantor itu pakai yang 2007 atau yang di atasnya di 2020-an gitu. Kadang ada beberapa data yang missing value atau not value atau tidak terbaca di Excel. Walaupun sama-sama Excel ya, cuman beda versi. Begitu juga ketika kita mengekstrak file, foto, atau video, jadi formatnya bisa juga tidak terbaca. Begitu misalnya kalau kita pakai iPhone ya, pakai format MOV ya atau H gitu. Ketika dipindah kalau tidak JPEG atau PNG, jadi nggak kebaca tuh di softwarenya atau di database servernya. Nah, lalu yang keempat ada mungkin prosedur penanganan datanya tadi ya, import, mengonversi, processing data, ada error. Jadi ada 4 penyebab data yang hilang yang sering ditemui oleh para data analis ya. Selain misalnya pengumpulan data yang salah, responnya nggak mau ngisi, non-responden, terus ada eh, file korup atau kerusakan data, dan yang terakhir ada sedikit error di human atau prosedur penanganannya yang sesuai, mungkin salah import, salah conversion, atau salah processing data. Nah, ketika datanya hilang, dampaknya apa sih Pak? Yang pertama, data itu menjadi bias ya, atau bias. Jadi tingkat validnya itu apakah valid ya? Jawabannya belum 100% valid ya, masih di bawahnya. Jadi data yang hilang itu menyebabkan estimasi yang bias jika pola data hilang itu tidak diperhitungkan dengan benar. Lalu yang kedua ada penurunan kekuatan statistiknya ya. Pembacaan statistiknya juga akan turun, sampel efektifnya juga akan turun. Sehingga menurunkan kekuatan statistik dari sebuah analisis data. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam generalisasi ya. Jadi dalam sebuah data analis itu ada generalisasi ke populasi yang lebih luas jika data yang hilang tidak ditangani dengan baik. Contohnya misalnya ketika kita kemarin ada pengiriman file begitu ya, misalnya berupa foto, gambar, atau video ya. Jika kita mengirimnya formatnya eh, JPEG dan juga JPEG itu juga sebenarnya hampir sama, tapi ketika diimpor di beberapa MySQL yang versi sebelumnya yaitu aman-aman aja, tapi di versi yang terbaru di 2020 ke atas itu JPEG dan JPEG
JPG dan JPEG itu ada klasifikasinya begitu. Jadi kekuatan dalam generalisasi ini juga penting karena dampak datanya yang hilang itu juga dapat membuat populasinya jauh lebih luas tidak dapat ditangani dengan baik begitu istilahnya. Lalu metode deteksi data yang hilang, kita bisa mendeteksi terlebih dahulu, yaitu menggunakan analisa deskriptif ya, tentunya melihat data-data yang tadi sudah disajikan, baik itu di Excel, di SQL, atau di database server ya. Lalu teman-teman juga harus bisa memvisualisasikan, seperti yang di pertemuan kemarin, kita belajar memvisualisasikannya menggunakan histogram, scatter plot, grafik ya, metrik, heat map, dan lain sebagainya. Karena ketika itu divisualkan, nanti akan terlihat polanya, patternnya. Jika grafiknya mungkin naik gitu ya, tapi di salah satu node ada yang hilang begitu, maka disebut itu data missing atau datanya hilang. Nah, itu teman-teman bisa mendeteksinya jika dianalisis kemudian divisualkan begitu. Lalu tekniknya Pak, apabila itu sudah terjadi, datanya sudah terkadung hilang begitu ya, sudah terlanjur hilang begitu. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan teknik di RStudio atau di R begitu ya, menggunakan teknik penghapusan baris atau kolom ya. Biasanya itu dengan menggunakan teknik MCAR tadi, missing not relevant itu ya, dengan jumlah data yang hilang itu biasanya lebih sedikit. Biasanya mungkin 2 data, 3 data ya, bisa dihapus di baris atau kolom. Lalu yang kedua, imputasi sederhana ya. Ini juga yang lebih aman ketimbang teman-teman menghapus baris dan kolom. Dianggap itu variabel yang kurang penting, misalnya dihapus gitu ya. Namun kalau saya menyarankan lebih menggunakan metode ini, yaitu imputasi sederhana. Jadi teman-teman menggunakan teknik min, median dari data yang tersedia. Jadi dari 1.000 data itu teman-teman cari min mediannya untuk mengisi data yang kosong tadi. Lalu yang ketiga ada namanya imputasi berganda. Ini juga jauh lebih bagus, yaitu dengan menggunakan teknik multiplet imputation, di mana data yang hilang tadi dengan beberapa set mungkin akan melakukan analisis data setiap set secara terpisah. Nah, jadi emang untuk teknik-teknik penanganan data yang hilang ini sungguh luar biasa ya. Banyak sekali teknik-tekniknya. Lalu yang keempat ada modeling predictive imputation ya, di mana menggunakan model prediktif misalnya analis regresi begitu ya, misal jenis Ragbor ya. Jadi ini memperkirakan kalau tadi menggunakan rumus mean, median, modus, data yang sering muncul dan juga analisis data. Lalu yang terakhir itu model prediktif, dia menggunakan regresi, pendekatan, mengira-ngira, ya, kira-kira ya. Dari seperti kita menjawab soal gitu ya, ada di red matematika, kira-kira yang kosong seperti apa. Nah, itu teknik penanganan data yang hilang. Lalu ini ada beberapa contohnya, saya sudah melihat ya. Jadi di pertemuan kemarin di aktivitas belajar 8 teman-teman bisa melihat ada materi seperti ini. Jadi ada age, ada umur, ada ID, ada income begitu ya. NA ini adalah not value atau tidak terbaca atau missing value. Jadinya datanya kosong begitu teman-teman. Nah, teman-teman disuruh ngisi data dari yang missing value tadi. Ada 25, 30 NA kosong ya. 40, 35, 50 NA lagi. Terus ada income-nya 50.000, 60.000, 55.000 NA kosong. Terus 70.000. Nah, teman-teman menggunakan rumus di RStudio untuk mencarinya ya. Jadi ada tekniknya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan coding sum kurung buka is titik NA, kemudian datanya dimasukkan ya. Atau juga bisa menggunakan library ya, seperti metode polling data hasil visual menggunakan library, aggregate data ya, kemudian dikasih label dan juga sumbu Y dan sumbu X-nya begitu. Nanti kita coba cara menjelaskannya di shortcut-nya begitu ya. Nah, berikut ini juga beberapa contoh cara membaca data ya. Jadi kalau di RStudio kita ketik data begitu ya, munculnya adalah dataset. Jadi data yang dideklarasikan di awal. Kalau di tugasnya itu kan sudah muncul data pendapatan ya teman-teman. Jadi data pendapatan itu disebut dataset. Boleh teman-teman diketik data saja,
boleh data terus deklarasikan apa, ya. Data set, apa data pendapatan itu silakan. Tapi cara panggilan codingnya itu menggunakan data sampai nama warnanya menjadi ungu begitu ya. Lalu color itu untuk coding warna, number untuk coding number, software itu untuk membuat kolom banyak yang ada data yang hilang. Lalu label ya sama membuat label ya. Kalau main itu untuk judul, kemudian ada gap, jarak antar batang itu ya, jarak ini loh. Jarak antar batang itu ini spacingnya ada 3 senti atau 3 mili gitu ya. Jadi kalau spacing spacing gapnya dibikin 0 gitu ya, dekat atau enggak di coding juga enggak ada ya. Kemudian YLab ya, YLab, XLab itu untuk menentukan sumbunya. Di pertemuan yang kedua, untuk web yang kedua kemarin kita sudah bahas bersama-sama. Ini lanjutannya begitu ya. Kemudian kita akan belajar cara imputasi data yang hilang, teman-teman. Nah, jadi di data set yang hilang itu teman-teman juga bisa menggunakan coding data dolar gitu ya. Lalu kita panggil variabelnya, mungkin age atau income, atau misalnya kalau di soal itu ada kebahagiaan, pendapatan begitu ya. Kemudian coding yang tadi is.na data dolar dipanggil lagi pendapatan min ya, artinya true ya begitu. Kemudian baru di print data. Lalu untuk mengisi data yang hilang dengan menggunakan teknik median juga hampir sama. Bedanya kalau tadi pakai min, ini pakai median. Kalau yang min tadi data dollar age, data dollar age kurung buka strip min gitu ya. Kalau ini data dollar age kurung buka strip median. Nah, edge ini bukan edge untuk coding yang kaku ya. Jadi edge ini variabelnya teman-teman. Misalnya data dolar kebahagiaan sesuai dengan tugasnya. Data dolar pendapatan. Misalnya teman-teman punya case lain. Data dolar umur, data dolar pendapatan, data dolar apa namanya kecepatan. Ya, jadi macam-macam sesuai dengan variabel tugasnya. Nah, kemudian setelah menggunakan teknik min dan median, teman-teman juga bisa mendownload dulu namanya library-nya. Ada library mice ya untuk menentukan imputasi berganda ya. Kemudian ada print data, complete data untuk melakukan dataset yang sudah diamputasi. Nah, bagian-bagian untuk mengisi data ini sudah ada contohnya ya di pertemuan aktivitas belajar ke-9 ke-10 teman-teman sudah baca materinya di mana cara membaca codingnya data dollar age ini untuk mendeskripsikan deklarasikan data dolar yang dipanggil yaitu age, kemudian diisi minnya diisi true karena itu artinya eh, apa ya istilahnya kayak diabaikan gitu nilai NA-nya atau missing value-nya tadi sehingga nanti dia akan mengisi. Jadi sebelumnya itu dengan ID 3 umurnya NA, income-nya 55.000, ID 7 umurnya nggak tahu, income-nya 75.000, kemudian muncul age-nya ya 42,22. Ini menggunakan rumus min ya, coding min yang tadi nih, yang data dollar age. Tapi kalau pakai median Pak ya sama ya, bisa ya. Jadi misalnya income-nya yang tidak diketahui, nah, muncul nih 7.000 dengan shortcode yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi mengisi data yang hilang bisa menggunakan teknik main dan juga median. Bisa juga dengan teknik yang selanjutnya, yang ketiga ini yang menurut saya lebih jauh lebih aman dan juga bisa lebih detail begitu ya, dengan menggunakan library mesh yang ada di RStudio. Jadi teman-teman cukup shortcode library kurung buka mesh, lalu diinputkan datanya maksimal berapa begitu ya, kemudian di summary baru di complete data. Nanti akan muncul dataset yang misalnya 500 data, 1000 data gitu ya. Jadi kalau data yang hilang itu cuman 3 dari variabel 100 kan masih bisa nyari pakai min dan median ya. Tapi kalau ada 10.000 data, kemudian yang hilang 100 ya. Kalau kita ngecek satu-satu per satu lama ya. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Nah, ini tadi kesimpulannya ada 3 tipe menggunakan teknik min, median, dan juga mice. Kelebihannya kalau min itu sederhana dan cepat, median juga sama. Cuman kekurangannya untuk min dan median ini datanya cenderung lebih sedikit. Tapi jika untuk data yang besar, 500, 1.000 gitu ya, apalagi 10.000 bisa pakai shortcut coding dengan teknik metode MICE begitu. Nah, kapan dipakai? Ya ini sudah saya beri
contoh ya, untuk mean median, untuk latihan, untuk data-data set kecil gitu. Mungkin di database servernya cuma ada dataset 100, 300 gitu ya. Kalau sudah 500 ke atas mungkin bisa pakai pakai library mice begitu. Nah, itu tadi adalah data yang hilang dan juga metode yang digunakan ada tiga, ada mean, median, dan juga mice, begitu ya teman-teman. Lalu sekarang kita masuk di teknik penanganan data yang hilang. Jadi penanganan data yang hilang atau missing data atau NA itu ya adalah langkah penting dalam analisis karena data yang hilang tadi ya dapat menyebabkan datanya jadi nggak valid tuh. Jadi bias ya, karena validasi hasilnya jadi menurun. Nah, di aplikasi RStudio yang kita pakai sekarang, nah di kampus kita ya, menyediakan beberapa teknik dan fungsi untuk menangani data yang hilang, baik itu data secara umum atau data yang tiba-tiba hilang sendiri ya. Jadi di RStudio ini memang ada keunggulannya, teman-teman bisa mencari dataset yang hilang jauh lebih cepat begitu. Nah, cara mengecek data yang hilang di RStudio bisa menggunakan prompt ini ya. Call sums kurung buka is NA data-datanya yang dideklarasikan di awalnya begitu. Kemudian pakai sum kurung buka is.na data juga untuk menghitung jumlah data seluruh set. Baru teman-teman bisa memvisualkan kira-kira ada yang error nggak. Itu pakai library ggplot, pakai linear juga bisa atau pakai fish underscore miss data untuk melihat mengecek datanya begitu. Lalu kalau untuk menghapus ya, kira-kira data yang hilang, ini tapi tidak saya sarankan karena lebih baik diisi dulu ya, memperkirakan daripada langsung menghilang. Kalau menghilang itu menggunakan prompt data, shortcutnya data underscore clean ya, kurung buka strap na.omit baru datanya dipanggil. Kalau menghapus kolom juga sama, data kurung buka strip kolom sums ya, kurung buka is not data, datanya dipanggil sama dengan 0. Nah, itu kalau menghapus data di baris dan juga di kolom. Namun untuk menghapus data ini kurang saya sarankan ya teman-teman, karena nanti eman-eman istilahnya eh, kasihan datanya ya, jadi hilang variabelnya. Lebih baik teman-teman menggunakan teknik yang tadi bisa melakukan mengisi data dengan imputation atau imputasi ya, dengan memasukkan data dollar kolom is not data dollar kolom. Kolom ini disesuaikan ya, boleh data set, boleh pendapatan, kebagian macam-macam. Jadi ini variabelnya aja, kemudian diisi true. Kemudian untuk mengisi data hilang dengan median juga sama, bedanya kalau tadi kurung buka strip min, ini bawahnya median. Sama kayak yang di awal tadi, min dan median ya. Kalau yang ketiga, ya ini pakai metode yang cukup menarik yang ada di RStudio, namanya metode nearest neighbor ya, karena dipopulerkan oleh Knirs ya, Knirs itu, Knirs neighbor ini menggunakan library kurung buka di MWR itu untuk library memanggilnya, kemudian untuk mengisinya tetap pakai library mesh. Jadi tetap pakai tiga ya teman-teman. Ada imputasi menggunakan min, median, dan juga si mais tadi. Kalau pakai Canis Nightbird gimana Pak? Ya boleh-boleh saja ya. Teman-teman tinggal pakai nanti disesuaikan kira-kira yang paling powerful mana. Tapi kalau saya sendiri seringnya pakai yang library mice begitu. Nah, mengisi data yang hilang ya seperti sama ya, data dolar na.log itu untuk memasukkan forward wheel-nya, kemudian untuk backward wheel-nya bisa pakai from last true dan juga data dollar column. Nah, itu tadi menggunakan tekniknya. Yang terakhir yaitu menggunakan teknik library mice ya gabungan. Jadi ada imputasi data, ada pengambilan dataset, kemudian memasukkan Miss Forest ya. Miss Forest ini seperti paket ya yang digunakan untuk mencari algoritma random untuk mengisi data yang hilang. Jadi ini seperti data yang acak banget gitu ya. Tapi jarang kalau sekarang sih yang acak sekali gitu. Di itu juga bisa pakai library Miss Forest. Namun nanti kita juga menyesuaikan dengan soal yang ada di tugasnya, teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan visualisasi untuk mengevaluasi data yang hilang. Teman-teman bisa langsung memanggil library-nya ya. Namun ini tidak saya sarankan karena eh, variabel itu bisa berubah. Misalnya Amelia A-nya besar, kita klik A-nya kecil, jadi nanti error shortcut ya. Lebih baik pakai metode library mesh itu tadi. Library mesh. Oke, sip. Teman-teman juga bisa dibaca ya. Kalau pakai library variabel itu visualnya bisa menggunakan mismap, library vim gitu ya. Jadi macam-macam.
Contoh kasus selengkapnya ya, di sini teman-teman saya sudah merangkum shortcode-nya ya. Jadi untuk memeriksa data hilang itu shortcode-nya call sum, menghapus baris air quality cleanup ya, mengisi data hilang itu bisa pakai min, kemudian mengisi data pakai library di MVR begitu, kemudian misfores ya, yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, cara membaca codingnya ya teman-teman sudah saya sampaikan di awal. Jadi eh, kolom calls, terus kemudian ada apa namanya dolar begitu ya. Kemudian ada misalnya variabelnya data, data dolar. Nah, dolar itu untuk memanggil si variabelnya. Misalnya dalam Excel-nya itu ada 17 variabel, ada pendapatan, kebahagiaan, umur dan lain sebagainya. Dolar variabel itu ya variabelnya disesuaikan. Kalau di sini contohnya ada dolar call sum ini ya, apa namanya, air quality, jumlah airnya, solar, wind, udara, temperatur, hari, tanggal. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi dalam sebuah shortcode itu variabel itu menyesuaikan dengan datasetnya. Lalu jika menggunakan library DMR yaitu Nextboard juga sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bisa pakai eh, Guinness Snackbar dan juga Miss Forest juga boleh. Namun saya tetap untuk awalan ini teman-teman cukup pakai apa namanya istilahnya library mesh ya atau ggplot atau apa. Nanti kita pakai yang awalan saja gitu. Nah, visual pola data hilang ini juga bisa pakai library teman-teman ya. Jadi ringkasan membacanya ini data, terus apa variabelnya itu untuk memanggil datasetnya. Call sum itu untuk menghitung. Call sum itu coding untuk menghitung di RStudio jumlah yang kosong itu berapa gitu ya. Kalau NaOmid itu barisnya yang kosong berapa gitu. Kalau min, median ya sama ya untuk imputasi sederhana. Kemudian ada mice sama yang tadi untuk lebih yang bagus lagi. Kalau Guinness Nextboard dan juga Miss Forest juga boleh digunakan. Nah, ini tapi tergantung case-nya begitu ya, teman-teman. Lalu kita lanjut, ada yang namanya analisis regresi dan cara eksplorasinya. Oke, jadi di materi pertemuan aktivitas belajar 9 dan juga 8 atau 7 ke 8 gitu ya, teman-teman sudah diberi materi tentang analisis regresi ya. Jadi di mana teman-teman yang dilakukan pertama yaitu teknik analisis regresi itu digunakan untuk memodelkan atau menganalisis hubungan antara variabel dependen atau independen. Nah, itu misalnya ketika nanti teman-teman bikin skripsi begitu kan, ada variabel X, variabel Y, terus mediannya apa, terus variabel X, Y, Z begitu ya. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, X, Y, Z begitu. Kalau variabelnya dua, terus kemudian mediannya satu, baru output begitu. Nah, pengumpulan data dan persiapan data sama seperti dalam pembuatan kuesioner ya, teman-teman bisa menggunakan teknik yang teman-teman sukai ya, misalnya pakai form atau apa ya, begitu. Nah, jika di RStudio ya, untuk eksplorasi data awal, teman-teman harus menginstal namanya summary data, scatter plot, histogram nih ya, ada summary, histogram, plot, box plot, dan macam-macam ya. Lalu selanjutnya ada menganalisis korelasi ya. Ini short codingnya di R ada core matrix dan juga heat map. Ini juga boleh dipakai. Analisis korelasi itu untuk mengaitkan satu variabel ke variabel yang lain. Itu juga boleh digunakan jika teman-teman melihat hubungan potensialnya. Biasanya ini digunakan untuk data analis pada perusahaan-perusahaan F&B ya. Ya, pakai analisis korelasi. Kemudian ada model regresi sederhana. Ini yang juga sering saya gunakan di mana regresi linear sederhana ini melihat grafiknya. Jadi setelah ada grafik scatter plot apa histogram terus ada kayak di sahamnya tuh ya grafik linear gitu ya. Regresi linearnya kelihatan bahkan naik ada cenderung turun gitu ya. Itu menggunakan teknik di pemrograman R namanya regresi sederhana. Shortcode-nya apa Pak? Ya ini ya shortcode-nya ya. Model kurung buka strip LM kurung buka variabel dependennya apa? Dependennya misalnya kebahagiaan atau pendapatan atau apa gitu ya. Sesuai dengan Excel-nya teman-teman. Terus ini bukan strip ya, ini gambar seperti cacing begitu ya. Apa namanya? Avatar cacing begitu. Kemudian variabel independennya apa? Begitu.
Kalau tadi dependent, ini independent, jadi sumbu X sumbu Y-nya apa, kemudian dipanggil datanya apa gitu. Jadi dideklarasikan apa, misalnya data pendapatan, data korelasi, data apa gitu ya. Baru di running di summary model. Nah, lalu selanjutnya ada model regresi berganda sama codingnya dengan yang si regresi sederhana tadi, cuman variabel independennya lebih banyak ya. Ada satu, dua, tiga begitu. Jadi penambahan variabel aja. Jadi misalnya kalau dalam satu Excel ada 7 variabel gitu ya. Jadi independennya mempengaruhinya ada 7 apa aja itu bisa dimasukkan di situ. Lalu yang terakhir ada uji asumsi model ya. Sama ini juga pakai par MFRO. Ini biasanya digunakan untuk mencari normalitas residual, homoskestisitas ya, yaitu untuk memeriksa apakah varian residual konstannya itu ada. Nah, ini codingnya teman-teman bisa cari di Google ya. Coding untuk melihat uji asumsi model menggunakan normalitas residual atau homoskestisitas atau independensi residual ya dalam RStudio. Nah, ini nanti muncul nih parameter M-free-nya C 2,2. 2,2 ini sebenarnya cuman variabel yang ingin ditampilkan. Misalnya mau teman-teman tampilkan satu, atau tampilkan 1,2 atau 2,1 atau 1,1 itu terserah. Karena itu output yang ingin ditampilkan. Tapi kita pakai 2,2 untuk melihat hasil analisis regresi dari soal yang kemarin dibagikan begitu ya. Lalu selanjutnya ada penanganan masalah model ya, ini pakai model log sama tadi, LM, log, dependent, independent, sama ya, 1, 2, 3 silakan disesuaikan dengan menggunakan library mesh juga bisa. Nah kalau saya sendiri biasanya pakai model log seringnya, kalau model robust itu saya juga jarang karena ada RLM-nya, jadi kalau di regresi robust ya, tekniknya ini digunakan untuk heterokestisitas ya, bukan homoskestisitas tapi hetero, jadi yang lebih sering muncul gitu apa ya. Nah, ini biasanya nggak terlalu sering digunakan di RStudio, tapi ada kok, ada library-nya gitu ya. Lalu yang kedelapan ada validasi model. Ini biasanya untuk dataset training ya, ada training sampel, ada test data ya. Ini hampir sama seperti tadi, ada model, kurung buka strip, LM, variabel dependent, independent, dan juga data setnya sama saja ya. Lalu yang terakhir, ya ini yang seru ya di RStudio itu ada interpretasi dan pelaporan hasil. Jadi pelaporan dalam sebuah short coding itu teman-teman cukup membuat coding 2 baris yaitu plot test data dolar data dependennya apa kemudian di prediction. Lalu jangan lupa di bawahnya dikasih a blend. A blend itu untuk melihat garis kesinambungannya. Nya 0, B-nya 1, kolornya merah begitu ya. Itu biasanya digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil mungkin scatter plot, histogram gitu ya. Nah, jadi setelah ada histogram kotak-kotak begitu ya, naik turun gitu ya. Itu cenderungnya melengkung ke bawah, melengkung ke atas, atau seperti gunung ya, atau turun mungkin cekungan gitu. Itu pakai menyekungnya ya, membuat outline di atasnya itu pakai coding namanya applying begitu teman-teman. Oke, itu tadi kita selanjut ke contoh analisis regresi linear sederhana. Nah, ini yang saya masuk tadi ya. Ini belum tentu muncul kayak gini. Ini kan scatter plot nih, titik-titik. Ternyata setelah di shortcut muncul obrolannya, cenderung grafiknya naik. Nah, untuk memunculkan grafiknya ini garisnya dikatakan naik di RStudio menggunakan shortcut yang namanya adalah interpretasi pelaporan hasil dengan plot atau upline itu tadi. Kalau di ringkasan materi yang sudah saya sampaikan ya, kalau kita mau pakai rumus ini juga boleh ya. Misalnya teman-teman memastikan N, sigma N begitu dibagi, itu juga boleh aja. Tapi kalau kita pakai rumus matematika terlalu lama ya. Jadi kita pakai shortcut sederhana aja, mungkin 2 bar. Kalau ini perlu perhitungan ya, pakai rumus matematika. Walaupun dasar dari analisis dan visualisasi data serta data analis adalah ilmu matematika. Lalu ringkasan materi yang selanjutnya teman-teman bisa belajar ada garis regresi Lear Square ya, ada data yang scatter plot tadi ada 2,1, 1,1, 3,2. Jadi 2,1 itu maksudnya gini ya, dua, dua kolom 1 baris gitu. Atau 1 baris berarti gini doang. Kalau 3 baris berarti gini, kolomnya 2 berarti gini. Jadi yang ingin ditampilkan di RStudio. Nanti kita lihat perbedaannya ketika kita nanti coding di RStudio ya teman-teman.
Lalu ringkasan yang selanjutnya ada ini ya, sumbu X dan sumbu Y. Teman-teman sudah pasti paham di pertemuan pertama atau web kedua kita sudah bahas sumbu X dan sumbu Y itu untuk melihat grafiknya begitu ya, yang divariabelkan. Kemudian ini ada nilai A ya sama juga, ini juga sumbu X dan sumbu Y. Dan juga ada variabel T, Y, TY, T2 gitu ya, sama aja. Oke, kita masuk di latihan soal ya teman-teman. Kemarin di aktivitas belajar 10, 9 ya, 9 apa 10 saya lupa. Ada tugas begitu yang hampir mirip dengan yang saya sampaikan hari ini. Teman-teman disuruh untuk yang pertama mendownload di Google Drive-nya ya. Jadi di Google Drive-nya itu ada istilahnya itu dataset begitu ya. Oke, ini saya close dulu. Nah, jadi kita masuk ke materi ya. Kita kita masuk di RStudio ya teman-teman. Oke, sambil nunggu RStudionya kemarin sudah kita berikan apa soalnya ya. Ya, soalnya seperti ini. Nah, ya ini ya. Jadi teman-teman disuruh untuk memperhatikan dataset yang sudah dikirim di aktivitas belajar kemarin dikalikan 10.000 ya. Nah, nanti silahkan dikalikan 10.000. Kemudian teman-teman silahkan mana air studinya. Oke, ini ya masih running ya. Jadi teman-teman nanti boleh kita siapkan Air Studio dan juga Notepad++ seperti biasa untuk coret-coretan di coding begitu ya. Oke, ini masih running. Saya studionya ya, sambil menunggu. Oke, udah jalan Air Studionya. Yes, kemarin ini kita coba di kakak kelas teman-teman ya. Oke, kita coba soalnya ya. Nah, kemarin teman-teman disuruh melakukan download ya. Jadi downloadnya ada di e-learning teman-teman, ada PDF ini ya, sama Excel-nya ya. Nah, Excel-nya itu setelah saya lihat ternyata eh, apa ya kemarin data pendapatan kalau nggak salah. Nah ini ya data pen, nah ini data pendapatan ya. Jadi sudah saya formatkan ya. Jadi kalau yang di e-learning-nya kemarin itu saya lihat formatnya masih XLS ya. Atau ini kalau di properties di samping sini tuh formatnya adalah XLS begitu. Tapi atau istilahnya Excel worksheet. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, caranya tinggal gampang sekali, tinggal dibuka Excelnya, kemudian di save as ya, di save as teman-teman, pakai format .csv, CSV baik UT8 atau UT8. Nah, jadi kalau format Excelnya seperti ini, ketika diimpor langsung pun bisa, tapi juga ada missing value-nya. Tapi kalau mau diekspor ke .csv, tinggal di file ya, save as begini. Hmm. Kemudian di browse, misalnya di sini, begitu ya, di download, sama baru diganti di ini CSV. Formatnya CSV UTF-8. Ini yang paling netral. Tapi kalau teman-teman mau pakai CSV Command Delimited juga boleh, tapi tidak semua versi RStudio yang baru support ya. Tapi kalau teman-teman pakainya Mac ya, itu bisa pakai Macintosh dan MS-DOS itu juga boleh. Jadi bisa disesuaikan dengan eh, materi eh, device-nya teman-teman begitu. Jika sudah di save as, nanti akan muncul perbedaannya ya. Jadi kalau .csv itu logonya A, kalau yang Excel worksheet biasa nggak ada logonya. Grid-grid gitu ya. Oke, jika sudah kita masuk ke soalnya ya, perhatikan datasetnya. Datasetnya tadi kita sudah punya, begitu ya. Lalu kita masukkan di ini. Oh, mana tadi kok hilang? Iya, kita pendapatan gitu ya. Kita yang langkah selanjutnya yaitu menginstal package ya. Jadi silakan diinstal package-nya. Ini di kopas begini ya. Kemudian masuk di RStudio, dipastekan, lalu di enter. Nah, nanti silakan ditunggu sampai proses instalasinya itu selesai begitu ya teman-teman.
Jadi ada ggplot tuh, ada digit deploymer ya, gitu ya sampai berhasil, begitu ya. Nah itu terus sampai tulisannya successfully begitu ya. Nah, oke, sip. Ya, jadi kita sudah berhasil menginstal ada 4-nya. Ini successfulnya di sini nih, successfully gitu ya. Kemudian ini ada successfully juga tuh. Di sini ada successfully ya. Jadi berhasil diinstal ya. Jika sudah berhasil diinstal, teman-teman bisa melanjut menginstal library-nya ya. Ada ggplot, ada deploymer ya. Di kopas begini, kemudian dipaste lagi, baru di enter ya. Jadi nanti dia juga running lagi seperti nah, oke, udah muncul ya. Was built under R version berapa? Kalau teman-teman saya pakai 453, ada yang mungkin 451, 452 atau 455, nanti bisa muncul ya. Ya, jika sudah berhasil ya, kita lanjut mengerjakan soal yang pertama. Oke, teman-teman bisa mulai siapkan eh, notepad plus plus ya, seperti biasa untuk coret-coretan. Boleh pakai VS Code, boleh pakai Dreamweaver, boleh pakai apa lagi ya. Nah, itu juga boleh, tergantung nanti teman-teman. Ya, oke, seperti biasa, kita bikin new baru ya. Kemudian kita setting language-nya di R. R. Sip. Oke, kemudian kita lihat soalnya ya. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram. Oke, jadi yang soal nomor 1A yaitu teman-teman disuruh menampilkan histogramnya ya, atau histogram dari coding dataset tadi ya, data Excel ini loh. Data ini, oke. Jadi teman-teman langkah pertama kita impor dulu datanya. Caranya seperti ini ya. Kita masukkan data ya, kurung buka strip read untuk membacanya, read.csv karena ini CSV ya. Kemudian teman-teman kurung buka terus petik atas ya, terus teman-teman masukkan ini di mana tadi, di properties ini ya, di file locationnya ini di Kopas ya teman-teman. Nah ini di Kopasnya ini C user download ini ya, bisa ini. Bentar. Oh ini nih, C user download gitu ya, di Kopas saja di dashboardnya, kemudian dikasih apa namanya data dot apa tadi pendapatan gitu ya, misalnya data pendapatan sesamakan dengan judulnya tadi, data underscore pendapatan atau data dot pendapatan ya. Silahkan disesuaikan, kemudian dikasih juga seperti ini, baru dipetik atas ya, underscore petik atas seperti ini. Oh, kok nge-lag? Nge-lag ini ya, save, baru di koma header sama dengan terus gitu ya. Nah, ini shortcut untuk memanggil si apa namanya? Si datanya tadi. Nah, ketika ini di Kopas nanti akan terjadi error karena kemarin setelah saya coba dengan mahasiswa di kelas yang lain ya. Jadi backslash ini di RStudio itu terbaca sebagai data, tidak bisa terbaca di shortcutnya. Jadi harus dibalik menggunakan backslash yang ini ya. Nah, ini silakan teman-teman ganti begini ya. Nah, nanti disesuaikan kalau teman-teman nyimpennya bukan di download Pak, di dokumen ya, disesuaikan di dokumen. Bukan di C Pak, saya di D ya, silakan disesuaikan. Ini judul apa namanya? Judul Excelnya atau CSV-nya ya seperti ini. Nah, kalau yang kemarin, yang mahasiswa kemarin juga sama kalau nggak salah ya. Mana ya? Oh, bukan. Sebentar saya cek. Iya, ini juga sama ya. Jadi dia juga sudah kita buat C backslash ya. Jadi bukan bukan apa namanya? Bukan bukan slash bawaannya tapi C backslash ya. Sama aja ya. Nah, seperti ini. Nah, sama ya.
Oh, kok malah saya pas ini. Apakah bisa? Ya, codingnya seperti ini. Kita coba dulu ya. Jadi data kurung buka read CSV untuk membaca CSV-nya. Kurung buka merah ketemu merah nih ya. Petik lokasinya di mana? Di C atau di D? Nah, ini disesuaikan dari propertiesnya ini tadi toh, properties di Kopas. Kemudian data dolar pendapatan underscore pendapatan atau titik pendapatan itu file namanya .csv baru di koma. Jangan lupa dikasih petik ya. Ini ke petik atau mau petik karena kemarin nggak saya kasih petik gini nggak kebaca ya. Header sama dengan true. Oke, ini codingnya. Kita coba masukkan di RStudio. Ini di clear dulu ya, biar bersih. Di gambar sapu ini, sapu dulu. Nah, sudah bersih ya. Kita pastekan di sini, baru kita enter. Oke, datanya sudah muncul ya di sini ya. Data ada 499 objek dengan 3 variabel. Jadi ada 3 kolom gitu. Oke. Lalu cara melihatnya gimana Pak? Kalau harus buka-buka Excel lama ya Pak? Oke, tinggal teman-teman ketik view gitu ya. View untuk melihat ya. Muncul ya. Buka. Nah, ini data ya. Data ini karena saya manggil di atasnya ya. Karena ini kan tadi deklarasinya data. Nah, ini yang muncul ya. Kemudian di enter. Nah, muncul di atasnya. Jadi ada 499 objek. Kita lihat apakah benar. Bentar ya. Oke, ada 499, ada 2 yang NA. Kemudian ada 3 variabel. Variabel 1X itu nomor. Variabel kedua ada pendapatan. Variabel ketiga ada kebagian. Nanti variabel ini yang kita pakai. Oke, sip. Lalu kita menjawab ya. Untuk soal yang pertama, setelah kita melakukan deklarasi, ini di view kurung buka data ya, tadi kita panggilnya. Oke, kita jawab jawaban 1A, teman-teman. Soalnya apa tadi? Setelah kita berhasil mendeklarasikan, mana tadi soalnya ya, sebentar. Lakukan regresi linear sederhana dengan menggunakan input, yaitu menggunakan plot histogram ya. Jadi teman-teman menggunakan coding his karena histogram sesuai dengan soalnya. Dan juga interpretasikan histogram tersebut. Nilainya 10 poin. Oke, kita masuk di Notepad++. Masukkan saja codingnya histogram gitu ya. Sampai warnanya jadi ungu, spasi. Kalau nggak spasi juga boleh, kurung buka, data, ya, terus dolar. Ini codingnya ya, data dolar. Nah, baru variabel dependennya. Variabel dependennya kita ambil yang pertama saja ya, yaitu adalah kedua yaitu kebahagiaan. Oke, kita coba pakai yang kebahagiaan. Oke, kebahagiaan sama ya. Hanya kecil, hurufnya kecil semua ya. Oke, sudah dipanggil. Kita kasih koma untuk masuk ke sub coding yang di bawahnya. Ya, enter saja. Kita kasih judul ya. Judulnya main. Judulnya apa kira-kira? Enaknya histogram apa ya? Kebahagiaan gitu aja ya. Kebahagiaan. Ini cuman caption ya. Kemarin kita coba tipe-tipe pun juga masih aman karena itu caption. Kemudian sumbu X ya. Sumbu X-nya kita mau kasih apa judulnya? Tingkat kebahagiaan ya. Mm. Terus yang satunya lagi sumbu Y-nya kalau histogram itu frekuensi ya, saya pakai frekuensi. Ini ya. Oke, jika sudah berhasil, sumbu X sudah, sumbu Y sudah, judulnya juga sudah, kemudian apa yang belum? Seperti pertemuan dua, oh color ya, warna, call begitu ya, sama dengan warnanya apa? Hijau muda ya, gitu, light green misalnya, atau mungkin coba blue ya, kemarin belum kita coba blue, warna biru, petik dua, maaf, petik dua, koma ya, baru kita kasih eh, enggak pembatas ya, bordernya biar nanti kelihatan. Bordernya kita kasih warna hitam teman-teman ya kelihatan aja ya. Baru jika sudah, karena di atas ini ada kurung buka, maka di sini harus diberi kurung tutup untuk menandakan bahwa itu satu keutuhan dari codingnya. Kalau nggak dikasih koma enter nanti panjang ya, bisa sampai sini tuh ke kanan terus gitu ya. Ya, oke. Jadi kita coba codingnya untuk soal nomor 1A ya.
Sini kita pastekan saja. Ya, muncul ya. Dia ada di samping sini. Kita kasih pagar aman ya. Enter. Oke, muncul ya teman-teman. Di sebelah kanan ini. Ya, oke. Warnanya blue sesuai dengan requestnya gitu ya. Kalau mau teman-teman ganti warnanya jadi merah ya boleh. Ini tinggal sesuai kesukaan aja sebenarnya. Nah, jadi ini shortcutnya teman-teman bisa langsung di ALT print screen ya. Silahkan buka Word-nya. Jangan lupa untuk diinterpretasikan ya, karena poinnya kan 10 ya, lumayan tuh kalau tidak diinterpretasikan. Jadi silahkan buka blank dokumen, terus kita jawaban 1A itu ya. Apa soalnya tadi? Benar, maaf. 1A gitu ya, 1A. Dipastikan. Nah, seperti ini terus diinterpretasikan. Interpretasi dari hasil di atas adalah bla 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 bla, gitu ya. Untuk jawaban nomor 1A begitu. Kemudian kita lanjut untuk soal yang 1B, yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke, berarti tadi kita bikin histogram, sekarang kita bikin scatter plot. Nah, tapi ini yang menarik ya. Cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Jadi kita mencari apply-nya ya, seperti yang di presentasi saya tadi ya. Teman-teman nyari apply-nya tuh. Mana tadi coding apply-nya? Jadi di analis regresi kalau nggak salah. Sebentar. Mm. Jadi pakai shortcut apply gitu. Nah ini nih. Masuk masuk ya. Jadi ada, nah ini ya. Jadi teman-teman nanti menarik garis pakai codingnya apply-nya. Apply-nya itu boleh langsung seperti ini pakai upgrade atau nanti bisa pakai deklarasi LM ya. Seperti ini ya. Apply LM langsung dikasih lognya, nggak usah di log ya karena kita nggak pakai model log. Langsung dependennya apa biar simple gitu ya. Langsung kita eksekusi warnanya di belakang. Oke. Kita menyederhanakan shortcut-nya. Oke, itu tadi soalnya kita jawab saja. Jawaban 1B gitu ya. Kita apa tadi soalnya? Membuat gunakan scatter plot. Oke, scatter plot berarti codingnya plot gini ya. Nah, warnanya jadi ungu berarti sudah masuk ke coding. Data ya sama data apa yang variabel X1-nya. Ini ya, variabel yang kedua pendapatan dan kemudian berarti data pendapatan. Hasil semua ya, koma data dolar kebagian. Oke, udah muncul. Baru dikasih koma ya, kemudian di enter. Kita kasih judul main ya. Judulnya adalah scatter plot apa ya? Hubungan hubungan pendapatan dan kebagian gitu aja. Dan kebahagiaan gitu ya, ini judulnya. Terus dikasih koma lagi, jangan lupa karena masuk di sub codingnya ya. Jadi biar nggak kepanjang ke kanan. Kemudian kita kasih sumbu X-nya ya teman-teman, X lab. Nah, sumbu X-nya tuh seperti ini ya. Sumbu X-nya kita kasih apa tadi yang pertama? Pendapatan ya ini ya. Pendapatan. Oke. Pendapatan. Masuk ya. Terus dikasih petik 2 koma. Baru sumbu Y. Y lab sama dengan sama kebagian kalau yang satunya ya. Ini ya. Sumbu X, sumbu Y kebagian petik 2 koma sama. Baru habis itu kita kasih warna teman-teman. Sama kayak yang di atas. Warnanya tadi sudah merah, kita ganti blue. Yang di awal tadi ya. Oke, biar terlihat perbedaannya. Lalu ingat, di scatter plot itu ada kode pecahan. 19, 20, 21. Kemarin kita sudah coba ya. Kita coba pecahannya berapa ya? 19 gitu ya. Ini ya. 19 kurung tutup. Ingat, dikasih a blend karena tadi di soalnya
Cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki ya hubungan linear. Jadi disuruh ngecek tuh, muncul nggak nih? Oke, kita masukkan apply ya. Kita masukkan coding yang di sini ya. Apply lm. Sini kan tadi apply-nya ya. Apply. Ini kita bisa pakai juga apply. Langsung kita eksekusi lm-nya nih. Lord match pakai dependent dan independent. LM gini ya, muncul warnanya jadi ungu kalau di error di Notepad++ ya. Kurung buka lagi, variabelnya apa? Variabel Y-nya, kebahagiaan. Bagian dulu ya. Bagian, terus ada bukan strip teman-teman ya, tapi seperti ular nih ya, melengkung gini. Ya, di shift, tekan shift dan kode di samping angka 1 itu ya. Bagian, kemudian pendapatan begini. Atau boleh dibalik-balik ya karena ini variabel dependennya data sama dengan kita panggil datanya manggil apa deklarasinya tadi di atas juga data berarti data kalau di sini teman-teman nggak pakai view data ya mungkin pakai data titik model juga boleh kalau saya pakai data biar sama dengan yang di atas deklarasinya biar terpanggil kemudian dikasih kurung tutup ya karena ini ada kurung buka kurung tutup ini masih di kurung buka berarti belum dikasih kurung tutup kita langsung kasih warna biar muncul warnanya warnanya apa ya kasih warna hitam ya biar kelihatan ya black gitu ya warna hitam kemudian kita kasih garisnya ketebalan garisnya itu LWD codingnya ini juga menggunakan kode ada dua berarti ketebalnya dua ada 4 ada 9 macam-macam kita coba dua nanti kita lihat perbedaannya baru kita kurung tutup. Oke, ini adalah untuk jawaban 1B ya teman-teman. Masukkan di sini, pastekan saja. Nah ini ya, muncul ya di sebelah kanan ini ya. Jadi jawaban 1B ya. Main scatter itu judul di sini, scatter plot ya ini judul. Variabel X-nya itu kebagi pendapatan, ini X. Variabel Y-nya kebagian, ini Y kebagian. Terus colornya blue Pak ya titik-titik ini ya. Kemudian PCH itu pecahannya 19. Kalau pecahannya diganti 20 apa Pak? Ya bentuknya jadi segitiga ya, boleh. Upline itu untuk menarik garis ini, garis hitam yang apa, membujur ke sini ya, melintang begitu ya. Yaitu warnanya hitam dan ketebalan garisnya itu 2. Kalau LWD-nya diisi 10 ya, jadi nanti ini garisnya makin tebal ya. Kayak paling standar 2 sih, jadi masih kelihatan sumbu-sumbunya gitu. Oke. Itu tadi bisa langsung dimasukkan di Word-nya, di print screen aja, terus masuk di sini ya. Jawaban 1B. Sip, paste, kemudian diinterpretasikan dari hasil di atas adalah apa? Silakan diinterpretasikan ya. Jadi setelah diinterpretasikan ternyata grafiknya naik. Berarti kecenderungannya adalah nah, pendapatan mungkin kebagian atau apa itu silakan nanti diinterpretasikan sesuai dengan teman-teman. Oke kita lanjut ya diantar-antar nggak apa-apa soal yang nomor 1C ya 1C. Oke kita masukkan di sini yaitu adalah lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oh ini eh, codingnya pakai apa namanya tadi par ya M0 gitu ya di presentasi saya mungkin masih ada ya jadi pakainya par gitu ya muncul nggak ini par yang 2,2 gitu tadi tuh loh coba saya lihat saya lupa naruhnya di mana aku 2,2 2,1 gitu ya yang tadi saya jelaskan jadi di situ variabel par itu untuk M0 itu biasanya untuk melihatkan hasilnya hasil perhitungannya di situ ya teman-teman mungkin masih di bawah kalau nggak salah. Oke, oh bukan di sini. Jadi ada par.
parameter minimis forest. Bentar, berikutnya kita lihat dulu ya. Tuh, oke, kok nggak ada ya? Tadi saya sempat baca ya, pas kita presentasi ada tuh. Tapi saya lupa naruhnya di slide keberapa ya. Jadi teknik penanganan data yang hilang, pakainya par M, ini pakai library mice, data column, forest, apple ya, H, summary model. Nanti saya share ya materinya ini ya, biar teman-teman juga tahu ya ini. Oke oke. Jadi di soal nomor 1C ya, teman-teman mencari regresi linear sederhana ya. Ini menggunakan regresi linear sederhana di ini ya, analisis cara eksplorasinya nanti menggunakan rumus ini, rumus kedisikitas ya, atau istilahnya itu mengecek ya. Jadi soal nomor 1C dan 1D ini ada menggunakan rumus kedisikitas juga di sini. Di par M0 ini teman-teman. Oke ya. Sama juga di yang apa ini atas. Jadi di halaman ini shortcode-nya. Kita coba ya untuk kepencet lagi. Ini ya untuk codingnya. Yang pertama 1C ini ya mencari model regresi berganda. Ini 1C regresi linear. Kita masukkan di R di notepad plus plus jawaban 1C gitu ya. Kita lihat dulu ya. Lakukan regresi linear sederhana dengan hasil regresi tersebut. Oke. Jadi kita pakai rumus ini teman, regresi linear sederhana nih. Kita pakai yang berganda biar cepet ya. Pakai summary model nih ya. Kita masukkan codingnya apa? Model kurung buka strip lm kurung buka dependent, dependentnya kebahagiaan atau pendapatan begitu ya. Kita kebagian ini ke pendapatan gitu. Kemudian nanti dimasukkan datanya, baru telah dimasukkan summary model. Nah, udah. Cuma 2 bar. Oke, kita masukkan langsung sesuai dengan perintahnya model kurung buka strip ya. LM ya, muncul warnanya jadi ungu. Kemudian kita masukkan variabel dependennya ke bagian sama kayak yang di atasnya ini ya. Biar rapi gitu ya. Terus bukan strip tapi shift di samping angka 1 ini ya, seperti ular. Pendapatan shift ya. Baru kita kasih koma, data, kita panggil sama seperti yang di atasnya, data. Lalu kita kurung tutup. Nah ini sama nggak codingnya? Sama ya. Baru terakhir kita summary model. Summary model. Maaf. Oke, sama ya. Score model gini aja ya. Summary model. Kita deklarasikan summary itu. Jadi kita deklarasikan nih, kodenya summary model. Kurung tutup ya, bukan pakai strip. Nah, ini ya. Summary model. Summary model. Jadi kita deklarasikan model dulu yang isinya kodenya ini, kemudian kita deklarasikan summary model. Ini mau teman-teman kasih stripe juga boleh, atau kasih titik, kemudian juga boleh, boleh atau disambung juga boleh. Saya underscore ya. Ini untuk deklarasi di depannya. Jadi summary model mengambil data dari summary model yang di coding ini tadi saya dengan ini. Kenapa kok saya deklarasikan di depan Pak yang ini? Biar nanti ketika di print keluar hasilnya langsung di RStudio. Kita kasih tambahan satu coding lagi yaitu print. Kita print apa? Ya print summary model. Yang ini nih, coding di depannya nih. Nah ini di opacity aja ya. Summary model. Sip. Satu kurung tutup ya. Sudah oke ya. Kurung buka kurung tutupnya aman. Merah-merah oke aman ya. Sip. Ini jawaban untuk 1C. Kopas. Masukkan di RStudio ya teman-teman. Dipastekan saja. Sip. Nah ini ya muncul ya. Ini hasil langsung outputnya. Jadi call MM formula sama dengan kebagian dibagi pendapatan. Resultnya ini ya 2,
Min 229, X-nya 0,4, medianya ini ya nanti di screenshot. Sama ini muncul di sini modulnya. Ada 13 model. Ketika diklik, wah ini banyak ya. Lalu ada summary modelnya ada 12. Tuh, muncul tuh. Ya. Hmm, ya, ini. Nah, ini diringkas di sini. Tuh ya, hasilnya nih. Dan 0,74 dan ini ya. Dan juga ada satu observasi delete to emissions. Nah, oke, itu jawabannya 1C. Kita screenshot, kita masukkan di Word ya teman-teman. Jawaban 1C. Kita pastekan begini. Harus diinterpretasikan. Inter, oh ini harus di screenshot ya. Di crop ya, maaf, maaf. Biar kelihatan. Ya, jadi yang di crop itu adalah shortcode-nya teman-teman. Seperti ini. Ya, terus nanti silahkan diperbesar seperti ini gitu. Kemudian teman-teman pakai lagi untuk melakukan ya seperti ini ya teman-teman. Sip. Oke, jangan lupa diinterpretasikan ya. Hasil dari ini adalah apa gitu ya, bla 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 bla. Silakan teman-teman interpretasikan. Oke. Itu tadi jawaban untuk 1A, B, C. Kemudian kita lanjut soalnya di 1D ya. Gunakan perintah plot ya untuk mengecek cek homeostasis di ini ya, homoscedastisitasnya ini ya. Berarti coding di bawahnya ini teman-teman. Sip. Ini di halaman 27 ya ini. Maaf, maaf. Tarik ini. Nah, ini homoscedastisitas codingnya pakai par M0 C 2,2 lalu diplot ya. Plot pakai model. Karena library dan Viv-nya kita sudah apa tadi? Pakai ggplot yang pertama tuh loh. Apa install library dan juga install package-nya jadi nggak perlu kita pakai dua coding ini aja. Kita masukkan codingnya di Notepad++ ya teman-teman. Jawaban 1D ya. Codingnya adalah par ya, kurung buka MV row ini ya, MV row C kurung buka di 2,2 kurung tutup. Sama nggak ya? Harusnya sama sih ya. Par kurung buka M0 sama dengan C kurung buka 2,2 tutup. Sama nggak? Sip. Aman ya? Baru kita masukkan short bar keduanya plot kurung buka model. Plot. Nih. Sip. Jawaban 1D kita pastekan di sini teman-teman. Masuk di RStudio lagi. Ya, kita enter, 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 enter. Gak apa-apa. Pastekan. Chip. Oke, muncul ya di sebelah kanan ya. Ada residual, float, Gigi residual, scale location, residual average ya. Ini tadi adalah homoscedastisitas ya dari sebuah RStudio ya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai rumus yang matematika tadi yang panjang sigma sigma. Cukup dengan dua apa namanya dua bar coding ya, bar M0 dan plot model dia akan muncul di samping sini. Oke, aman. Tinggal teman-teman screenshot ini untuk jawaban apa tadi 1D gitu ya. Paste ya muncul ya codingnya dan juga untuk output tampilannya kemudian diinterpretasikan. Interpretasi dari hasil di atas adalah bla bla bla. Silakan kalian interpretasikan ya, sesuai dengan pemahaman teman-teman tuh. Oke, lanjut kita masuk di soal soal E-nya banyak ya. 1E 1E itu ada 4 ya. 1E1, 1E2, 1E3, 1E4 gitu. Jadi ada sekitar eh, 4 soal lagi begitu ya. Oke, kita baca satu persatu ya. Yang pertama adalah
visualisasikan hasil regresi menarik grafik. Yang pertama kita suruh bikin plot ya. Plot data points pada grafik. Oke, berarti pakainya plot gitu ya kodenya, bukan histogram. Lalu yang kedua, tambahkan garis regresi linear. Oke, berarti pakai appline tadi teman-teman, kodenya appline gitu yang seperti contohnya di atas. Baru yang ketiga, tambahkan persamaan untuk garis linear. Berarti teman-teman pakai teks begitu ya, pakai Xmin dan juga Ymax itu sama juga. Baru yang terakhir, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oh, ini cuma judul aja ya. Berarti yang poin pentingnya di S1, 2, 3, 4 bisa teman-teman kerjakan bersama. Oke, kita masuk saja langsung di R-nya ya teman-teman. Ternyata jawabannya lumayan banyak. Jawaban 1E gitu ya. 1E mana tuh? Nih. Oke. Yang pertama adalah membuat visualisasi regresi dengan plot ya. Berarti kita pakai par MV Pro juga boleh. Seperti ini ya. Ini kita kopaskan saja. Tapi kita buat 1,1. Karena variabelnya yang mau kita tampilkan 1,1. Ini ya. Oke. Baru kita masukkan plotnya. Karena di soalnya adalah plot data point dan pada grafik gitu. Plot ya kita panggil data dolar apa tadi? Eh, apa tadi soalnya? Apa? Pendapatan dan kebahagiaan ya. Kita masukkan di pendapatan, terus satunya lagi data dolar kebahagiaan. Ya, ada ya. Koma untuk masuk di sub coding bawahnya biar nggak terlalu panjang. Kemudian diberi judul. Oke, kasih main sama dengan apa ya judulnya enaknya ya? Regresi linear ya. Gini aja. Regresi linear. Kedua, pengaruh pengaruh apa ya? Pengaruh pendapatan gitu ya terhadap kebahagiaan. Nah, misalnya. Ini caption aja, boleh disesuaikan begitu. Jangan lupa kasih koma untuk masuk di subcodingnya lagi. Tadi judulnya, kemudian sumbu ya, sumbu X. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya apa ya namanya? Pendapatan aja ya, sesuaikan dengan yang tadi sudah kalau tadi yang pertama kebagian ini kita samakan ya. Pendapatan. Sip. Pendapatan, terus sumbu Y-nya kebagian. Ini ya. Oh, kurang sip. Baru yang terakhir, kita kasih warna sama seperti yang di atasnya. Color, kita kasih warna hijau. Coba. Light green. Nih, oke biar beda gitu ya. Terus apa lagi yang belum? Ini ya pecahan ya. Pecahannya kita samakan saja. Pecahannya 19 gitu ya. Belum tutup. Oke. Baru kita masukkan jawabannya. Ini dikopas dulu. Ini jawaban 1E1 gitu ya. Hmm. Mana tadi studinya? Di clear dulu biar rapi ya. Tekan. Ini ya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1E1. Warnanya hijau ya. Oke, kita pastekan seperti ini. Kita masuk di Word-nya. Jawaban 1E1. Sip. Lalu selanjutnya adalah soal E1. 1E2. Yang ini tambahkan garis regresi. Apply ya, berarti seperti yang tadi. Kita masuk. Kita lanjutkan saja codingnya. Apply model ya, sama seperti apply ini ya. Kita pakai apply model sama yang seperti di atas ini ya. Seperti ini ya. Apply model. Oke, kita samakan. Apply model, kemudian kita kasih warna langsung aja. Colornya apa kira-kira? Hitam aja ya, biar kelihatan ya. Color hitam. Kemudian apa lagi tadi?
apa LWD atau tingkat ketebalannya kita bikin 2 ya standarnya. Sip, juga sudah kita kasih kurung tutup. Oke, kita masukkan di sini shortcode-nya ya. Kopikan saja. Masuk di RStudio. Mana tadi? Sip, pastekan. Nah, muncul ya garisnya ya. Oke, kemudian di print screen. Masukkan di Word-nya teman-teman. Ini untuk jawaban 1E2. Ada garisnya. Sip. Selanjutnya jawaban 1E3. E3 apa Pak soalnya Pak? Oke, kita baca ya. E3 soalnya adalah tambah persamaan untuk garis linear ya. Jadi kita tambahkan persamaan untuk garis linear. Kita langsung di notepad plus-plusnya aja ya. Teks ya, kurung buka. X sama dengan min ya. Kemudian kita masukkan datanya. Data, dolar. Apa tadi yang pertama? Ini ya. Pendapatan ya. Oke. Dalam pendapatan, kurung tutup. Ini kasih koma lagi. Kemudian, oh, bukan. Apa tadi soalnya? Tambahkan persamaan untuk garis linear. Oh, garis linear itu rumusnya koefisien model, teman-teman. Harusnya bukan di sini. Nah, ini nih. Seperti presentasi saya tadi ya. Koefisien model. Mana tadi? Nah, ini ya. Sip. Teman-teman masuk di sini. Ini dihapus dulu. Sip. Koefisien model ya. Eh, ini masuk aja. Koefisien underscore model ya. Kemudian kurung buka strip. Kita deklarasikan koefisien. Nah, kita panggil karena tadi di atas kita pakai model nih ya. Ini panggil tuh modelnya. Jadi ini soal yang nomor 1E 1, 2, 3, 4 ini gabungan dari soal yang di atasnya ternyata ya. Berkesinambungan begitu maksudnya dari shortcode-nya. Oke, kita lanjutkan saja. EQ ya. Apa tadi codingnya? EQ sama dengan ya paste kurung buka pada 2Y ya sama dengan ini begitu ya. Kita pakai namanya round coefficient model gitu ya. Oh iya benar coefficient model. Kemudian kita masukkan variabel satunya ya. Oke. Ini begitu ya. Kita kasih petik 1. Kok ini tuh? Ini teman-teman. Maaf 1 begitu ya. Kemudian 3 ini ya. Kemudian kita masukkan coding plusnya. Coefficient model itu codingnya panjang. Round shift harusnya. Oh, nggak muncul ya? Oh ini nih, round coefficient model. Oke, baru kita masukkan. Ini model yang pertama. Apa tadi soalnya? Tambahkan persamaan untuk garis linear. Persamaan untuk garis linear dari dua variabelnya tadi ya. Oke, kita masukkan berarti sumbu yang kedua. Kodenya 2 gini ya. Sip. Lalu poinnya juga sama 3 ya. Kemudian sumbu apa tadi? Sumbu X. Ya, benar ya? Iya. Nah, seperti ini. Terus adalah R2. Hmm, ini sama juga paste. Biar nanti langsung muncul gitu ya. Lingkaran jari-jari R atau R2. Hmm, apa ini? Enggak bisa. Oh, bisa. Hmm, round summary.
Hmm, summary model. Ya, kemudian kita pakai dolar. Kok nggak muncul? Square-nya kok nggak muncul? Square. Hmm, ya ini. Coba kita baca. Jadi untuk soal yang nomor 1C itu ya, 1E3 begitu ya. Jadi memang menggunakan di RStudio codingnya agak banyak ya, karena itu menggunakan ekuivalen dengan sumbu Y, yaitu kalau misalnya modelnya satu, variabelnya kan tadi ada tiga, X, X, apalagi pendapatan kebahagiaan ya, tiga variabel. Ditambahkan round coefficient model dua, yaitu variabel kebahagiaan. Variabel di Excel-nya ini loh, tiga itu dari ini. Ya, ini dari ini. Satu, dua, tiga, gitu ya. Jadi ini yang diperlihatkan nanti sumbu yang nomor dua. Kemudian R2 pastenya ya, round summary model sama dolar R squared ini untuk memanggil hasil dari inputan yang di atasnya sebenarnya. Tapi ini coding uban saya, semoga aja berhasil. Nanti teman-teman bisa coba gitu. Kita masukkan saja, semoga berhasil ya. Lanjutannya, oh, Y-nya nggak kebaca ya. Y, Y-nya mungkin Y around safe model ya. Saya cek dulu. Hmm, hmm. Oh, ini. Ini. Kita ini ada ada apa namanya, ada kurung bukanya ya, jadi nggak kebaca. Kalau ini di saya tutup gini, sini kok siapa ini? Nggak ada temennya. Oh ini caption model ya. Run caption model. Oh ini kode ini. Sip. Ya bos. Oke, kita coba ya. Sekali lagi, kebanyakan kurung tutup, kurung buka. Wait, masih error tuh. In Y run caption model. Sebentar, ini ada coding yang error. Mungkin ada koma yang kelewatan ya. Ini coba tak kasih koma ya. Harusnya ini koma nih, karena koma ketemu koma ya. Harusnya ya. Coba sebentar. Mm, mm, mm. Oke. Run summary models. Oke. Ini kemarin codingnya sudah saya ringkas. Sebetulnya harus lebih rapi ya. Hai. Simbol in EQ. Paste. Hmm. Oke. Run. Apa tadi? X-nya ya. Sumbu X-nya. Oke, saya lihat coding yang kemarin ya. Apakah ada perbedaan di situ? Ini ya, coba kita jejerkan, kita sambungkan. Apakah ada perbedaan di sini? Semodel ya sama, oke. Ya, tolong. Mm. Oh, ini kurang kurang ini teman-teman, kurang kurung tutup. Hmm. Ya, sama ya. Dadadada. R2. Oke, kita coba nih. Ah, berhasil, masih error. Sip, masuk ya, berhasil ya. Jadi ini tadi mohon maaf kurang komanya, kurang satu. Tadi kita gini ya, jadi harusnya ada koma, ada kurung tutup. Nah, seperti ini. Ini yang coding yang sudah saya rapikan. Kita coba kopas lagi, ya. Semoga tidak terjadi error lagi. Nah, ini ya. Jadi yang dia munculnya di sebelah sini nih teman-teman. Value. Nah, ini ya. Sumbu Y, ini sumbu R2-nya ini sip. Kemudian teman-teman kopas untuk jawaban 1E3. Oke, tekan di sini, kemudian di crop,
Kita masukkan shortcode-nya. Ini ya, shortcode-nya. Cik. Kemudian teman-teman tarik. Nice. Baru kita masukkan ini. Outputnya. Outputnya, hasil inputannya adalah ini teman-teman. Nih. Kebanyakan. Ini ya, cik, dinaikkan. Sip. Baru ditarik. Nah, ini untuk jawaban nomor 1E3. Satu, tadi soalnya 1E3. Nah, ini ya teman-teman, 1E3. Persamaan untuk garis linear, yaitu yang ditanyakan adalah si coefficient modal, equipment, dan R2-nya, jari-jarinya. Nih, sip codingnya ini. Terus kita lanjut soal yang nomor 1E4, beri judul dan beri label sesuai dengan sumber X dan sumber Y. Oke, tinggal teman-teman lanjutkan shortcode-nya ya di Notepad++ tadi ya. Untuk 1E4 lanjut, kita masukkan apa tadi soalnya? Beri judul dan label ya. Label dan judul itu berarti teks ya. Kalau tadi main juga bisa, nanti juga pakai teks saja biar cepet ya. Teks, kok teks? Teks gini ya, sama dengan, kurung buka, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya tadi kita kasih data pendapatan ya. Data dolar pendapatan, begini ya. Kemudian kurung dep, kemudian kasih sumbu Y, sumbu X, sumbu Y. Y, X min berarti Y max ya. Ini loh. Sumbu X minimal, sumbu Y berarti sumbu Y-nya yaitu maksimal. Kebalikannya begitu ya. Yang dipanggil adalah data kebagian. Sip. Tutup, koma, sub coding di bawahnya. Kita kasih label ya. Labelnya ini aja. Sesuai dengan di RStudio. Labelnya apa tadi? Kita deklarasikan EQ, equivalentnya. Equivalentnya mana tadi? Labels sama dengan EQ. Sip. Dikasih koma, lupa. Nanti nggak kebaca lagi ya. Positionnya dikasih kode 4 ya. Ini kodenya misalkan aja seperti pecahan tadi ya. Kasih 4 biar tidak terlalu tebal. Kemudian colornya kita kasih warna apa teman-teman? Merah gitu ya. Itu tadi yang sumbu teks untuk data apa EQ yang ini. Ini ya EQ. Kemudian yang satunya yang R2. Oke. R2. EQ-nya sudah, Pak. Kita lanjut yang R2, Pak. Sama persis codingnya. Teks kurung teks sama dengan teks kok sama dengan teks sama gini ya, maksud maaf. Teks min teks min ini ya teman-teman. Teks min kurung buka data dolar pendapatan, koma, kemudian Y sama dengan max mana? Sip, kurung buka data dolar kebahagiaan sama dengan di atas ya, koma, kemudian apa labels, huruf besar, labels sama dengan ini tadi equi, yang satunya sesuai studio R2 ini ya, R2 nih. Oke, R2 R-nya kecil ya, R2 kemudian koma apa lagi, posnya kebalanya kita bikin 4, kemudian color kita kasih warna merah juga. Sip. Oke, sudah. Ini untuk shortcode nomor 1E4. Kita pastekan di RStudio ya teman-teman. Ini di clear dulu juga boleh. Paste. Iya, nanti dia munculnya ada di sini juga ya. Tinggal teman-teman nanti lihat equivalence modelnya.
Mana tadi? Oke, ini ya. Nanti teman-teman bisa buka terminalnya. Nih, codingnya silahkan digabungkan. Coba ya. Kita gabungkan untuk jawaban nomor satu. Satu E ya. Oh, sip. Di sini ya sudah muncul ya. Ya. Jadi nanti untuk soal nomor satu E, teman-teman cukup masukkan shortcode-nya. Bisa di screen seperti ini ya. Pastekan. Kemudian di crop ke format mana ini? Hmm, hmm, hmm. Ini ya, nanti bisa di crop begitu, disesuaikan untuk shortcode-nya dan dimasukkan shortcode-nya. Nih, shortcode-nya. Sip, ya. Nah, itu tadi untuk cara menjawab nomor satu e satu e 4 maksudnya ya. Jadi satu e ada E1, E2, E3, dan E4, tapi tidak diberikan interpretasi. Jadi untuk tugas nomor 2 itu soalnya ada satu, tapi teman-teman disuruh untuk membuat eh, hasilannya ya. Jadi kita tadi sudah mencoba untuk jawaban nomor satu a kurang lebih seperti ini outputnya ya. Tapi nanti datanya dibikin format CSV dulu dan dikali 10.000 ya. Nah, nanti grafiknya seperti apa. Terus untuk yang jawaban satu a jangan lupa diberikan interpretasi hasil. Dari gambar tersebut ya, saya melihat bahwa cenderung sentimennya seperti apa atau hasilnya seperti apa. Silakan teman-teman interpretasikan. Jawaban satu b juga seperti ini ya, boleh pakai warna merah dan lain sebagainya. Saya akan melihat shortcode-nya dan tampilannya juga. Kemudian satu c ini ya, coefficient model, model summary, seperti ini shortcode-nya. Kemudian output-nya seperti ini ya, muncul model dan summary model. Ada tiga variabel sesuai dengan Excel dan CSV-nya. Lalu jawaban satu d ya, codingnya ini, munculnya ini ya, residue field, trigger ratio, dan lain sebagainya. Ini ada 4. Ini yang harus ditampilkan di jawaban. Kemudian di jawaban satu e satu itu membuat list gabungan ya dari jawaban satu A, B, C, D, D. Nah, seperti ini. Teman-teman disuruh membuat jawaban nomor satu seperti ini. Kemudian habis membuat scatter plotnya, disuruh bikin upline-nya, garisnya, codingnya upline ini. Terus jawaban satu E3 dibikin coefficient model, hasilnya seperti ini. Dan di satu E4 hampir sama ya. Tinggal nanti teman-teman teruskan shortcode-nya ini dipakai ya. Biar rapi pakai Notepad++ juga boleh. Nih misalnya, dikopaskan gini. Set, ini ya. Iya. Oh, kurang ini ya, kurang kelihatan ya. Ya bisa di screen dan dipastekan, kemudian di crop. Untuk coding yang, maaf, untuk shortcut yang nomor zip. Nah, itu tadi cara menjawabnya untuk soal nomor satu, karena soalnya cuma satu ya. Jadi teman-teman bisa menjawab nomor satu 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 A, satu B, satu C, satu D, dan juga satu e dua, satu e tiga, dan juga satu e empat. Nah, harapannya setelah mengikuti web hari ini, teman-teman jadi paham cara membaca codingnya. Nanti materi yang PDF ini saya share ya. Jadi di sini ada keyword-keyword codingnya ya, cara membacanya. Kemudian kita tadi pakai coding sederhana seperti di models, LM dependent, summary model cukup pakai dua bar ya. Yang nomor satu C sama D tadi, kemudian ada PR M0 untuk mengecek homoskesisitas ya. Nanti akan saya share juga materinya di grup PA dan juga e-learning UT ya. Jadi harapannya setelah mempelajari web
hari ini teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan maksimal dan juga bisa tahu cara membaca codingnya. Nah, harapan itu yang nantinya bisa mendapatkan nilai juga maksimal. Tapi jangan lupa deadline-nya ya, diperhatikan lagi. Oke, teman-teman, itu dulu yang eh, bisa saya sampaikan untuk perkuliahan malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Mas Wildan, Mas Robi, dan juga Mas Fauzi. Jadi, jika sudah mengerjakan tugas, terima kasih. Nanti akan segera dinilai oleh kampus ya. Jadi, deadline-nya diperhatikan. Yang kedua, format yang dikirim PDF ya. Jadi, nanti kalau ada yang mau kirim link YouTube, tolong dicantumkan di akhir apa namanya di akhir wordnya misalnya di bawah sendiri ya. Tapi harus munculkan ini screenshotannya, shortcutnya ya. Oke, seperti ini. Baru boleh nanti dibanyak mungkin lengkapnya di YouTube saya misalnya gitu ya. Linknya apa bla 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 add apa gitu ya. Tapi yang jelas untuk rubrik penilaiannya tetap teman-teman harus menampilkan screenshot rubrik penilaiannya harus menampilkan screenshot shortcutnya, codingnya, kemudian juga ada analisis dan juga interpretasi hasilnya dari gambar di atas saya membaca seperti ini begitu ya. Nah, itu yang nanti hasilnya bisa membuat nilai teman-teman maksimal. Nah, tinggal nanti satu pertemuan terakhir, itu web keempat, habis itu teman-teman bisa melanjutkan di materi yang lain. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Aman? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Mas Muhammad Fauzi, silahkan. Ini kan web ini kan absen ya. Itu apa ada tambahan nilai nggih, Pak? Ya, ada. Jadi di web ini memang nanti juga keikutsertaannya juga dari kampus ya. Jadi kan otomatis teman-teman loginnya ini pakai MS Team kampus ya, akunnya ya, bener kan? Nah itu nanti kita juga ada eh, penilaiannya juga. Jadi selain mengerjakan tugas, kalau dulu diskusi ya, diskusi itu nilainya juga berpengaruh Mas. Jadi kalau sekarang diskusi juga masih ada, namun tidak di penilai kayak dulu ya. Kalau dulu tuh dinilai banget diskusi, tanya jawab sebelum tuh web gitu ya. Kalau ini jauh lebih fleksibel, tapi tetap teman-teman yang mengikuti kelas itu juga nilainya lebih maksimal begitu. Jadi yang malam hari Soalnya, ini ikut, nah selamat ya. ya soalnya dari kemarin kok sepi-sepi terus yang ikut online yang ikut Mm-mm. webnya. Saya juga baru ini ya, jadi di semester ini. Kalau di semester kemarin itu yang ikut saya hampir 15, 17 beneran. Jadi banyak sekali. Minim itu saya 13 orang. Yaitu tergantung mahasiswanya ya. Jadi kalau kita sebagai dosen di kampus, kita sudah apa istilahnya memberikan message ya melalui e-learning. Kemudian kita juga sudah bikin grup yang di e-learning pun juga saya sudah sampaikan begitu ya. Silahkan join di grup. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya biar teman-teman bisa ikut semua, bisa paham semua. Jadi kalau semakin banyak yang mengikuti sebenarnya kan tugasnya juga bisa selesai dikerjakan dan nilainya juga bisa maksimal. Namun saya juga kurang paham ya. Mungkin di kelas ini atau di kelas satunya juga sama mungkin di bawah 5 mungkin 7 begitu ya. Tapi di kelas yang satu lagi saya ngajar juga eh, optimis banyak ya. Kemarin ada sekitar ya 10 15 lumayan. Jadi tergantung kelasnya Mas, nggak apa-apa. Kalau Yuk, kita yang penting eh, teman-teman bisa ikut. Kemarin ya di semester sebelumnya juga kita menggunakan metode malam hari ya, karena banyak yang kerja. Kalau kita paksakan Zoom-nya pagi hari itu ya pada kerja. Kemudian kalau kita paksakan di hari kerja juga agak susah. Jadi kita ambil di Jumat, Sabtu, dan Minggu sesuai dengan anjuran dari kampus gitu. Mungkin itu Mas Fauzi. ya satu lagi Pak. Mm-mm. Ini kan sudah ngerjakan.
terus Yes. Mm-mm. dinilai. Terus nanti bisa diupdate lagi Pak kalau revisi Boleh, istilahnya revisi. boleh. Sebelum deadline-nya boleh, Mas. Boleh sekali. Tapi kalau sudah deadline-nya kan hari Senin ya, atau hari Minggu, saya lupa. Kalau nggak Minggu, Senin itu. Kalau udah deadline-nya direvisi nggak bisa. Jadi nanti jangan nggak bisa submit. Tapi kalau ini belum, misalnya Mas Fauzi sudah upload, terus ada, wah jawabannya saya kurang, ini Pak kurang yakin gitu ya, mau saya perbaiki, boleh sekali. Selama masih di jadwalnya masih bisa upload, masih bisa revisi, oke. Tapi kalau minggu depan sepertinya sudah ditutup itu ya, sudah masuk di aktivitas belajar 12-13 atau ya 12-13 ya, atau 11-12 ya. Pokoknya masih tinggal satu kali tuh web. Gitu Mas Fauzi. Oh, enggak, sudah Pak, sudah. Sip, aman ya. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang masih ikut kelas ya. Tidak apa-apa. Jadi ada teman saya di kampus juga yang dapatnya itu cuman satu orang, ada yang nggak datang ya. Ya jadi itu eh, sebenarnya juga dilematis karena kita sebagai tutor dan juga dosen sudah mengingatkan melalui e-learning, melalui LMS-nya ya, sampai bikin grup gitu ya. Jadi ada grup-grupnya tiap kelas. Tujuannya apa? Biar teman-teman itu ikut paham gitu. Jadi tidak hanya walaupun kuliahnya secara online tapi juga memahami. Dan kalau dulu memang dinilai betul untuk diskusi, tanya jawab di Zoom gini ya, di meetingnya itu ditanya jawab. Jadi kalau rubrik penilaiannya juga masih dinilai ya sampai sekarang. Mungkin teman-teman di kelas kita yang di 252 ini hanya bisa beberapa, tidak apa-apa. Walaupun di kelas lain banyak ya, ada yang sampai 10, 15, pokoknya paling tinggi itu 17 orang. Jadi yang nggak berangkat mungkin 3 atau 4 orang itu biasanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah malam, jadi teman-teman bisa istirahat sambil yang belum mengerjakan bisa ngerjakan. Terima kasih untuk join malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.